Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal AC yang selalu isi freon ya. Nah, selain di sini kami akan tambahkan kata-kata ya. Inilah salah satu contoh AC yang selalu isi freon. Tentu di sini kelihatan ya. Pertama dengan secara langsung aja bersalju pipanya ya. Itu menandakan freon mau sedikit lagi mau habis. Kalau untuk freon yang masih mempergunakan freon R22 itu tekanannya itu di kisaran 35 atau 40 psi, itu akan terjadi bunga es yang seharusnya yang normalnya itu kan 70 hingga 80 untuk R22. Sedangkan untuk R40, R32 gitu ya, ketika mengalami kekurangan gas freon dan menimbulkan salju ya di pipa gitu ya, itu tekanan freonnya itu di kisaran antara 75 hingga 80 itu akan terjadi terlihat salju gitu ya. Nah, seperti ini tuh sebetulnya jangan langsung diisi freon. Kita konsultasikan dulu dengan customer bagaimana baiknya dan kasih tahu kalau seandainya kejadian hal seperti ini ketika langsung diisi freon pasti kedepannya akan selalu isi freon gitu ya. Ya jalan satu-satunya kalau customer oke untuk cari kebocorannya ya kerjakan cari kebocorannya supaya kedepannya tidak lagi-lagi ada istilah pengisian freon. Nah di sini kami lagi proses pencarian kebocoran ya di evaporator. Nah di evaporator di sini juga sudah kelihatan ya secara kasat mata gitu ya, pipanya di evapnya ini kelihatan basah berminyak ya. Jadi setelah kita periksa evaporatornya itu hanya di bagian sini yang mengalami adanya sedikit berminyak ya. Nah tetapi kalau untuk pastinya lagi tentu kita coba dengan mempergunakan air sabun contohnya gitu. Sering banyak yang menggunakan cara tersebut dengan mempergunakan busa sabun gitu ya. Nah tetapi di sini saya mencurigakannya di area sini ya. Ada sedikit ngegelembung, kadang tidak, kadang enggak gitu, ada daerah sini ya. Jadi ini kebocorannya itu pasti kecil gitu ya, kecil, lembut sekali gitu ya. Dengan air sabun ini tidak langsung nampak ngegelembung busanya ya. Nah seperti ini ya, kecil banget. Jadi jarang lah ngegelembungnya itu ya. Tetapi dengan untuk istilahnya supaya yakin lagi, ya jalan satu-satunya evaporatornya tuh dipretelin, ya direndam seperti ini, dikasih tekanan gitu ya. Nah, dengan dikasih tekanan dan kita rendam di air baru kelihatan. Nah, ini dia. Ini dia sumber permasalahan AC yang selalu isi freon dikarenakan adanya kebocoran, ya. Jadi kami kasih info ketika AC tidak ada mengalami kebocoran, seumur-umur tidak akan pernah ada istilah isi freon seperti AC ini. Ini AC ini nih, kami tayangkan. Ini AC itu masih merek nasional, entah ini udah berapa tahun ini AC gitu ya. Yang jelas ini mungkin AC sebelum krisis ya. Sampai sekarang ini gitu ya, tidak ada masalah. Ini AC setiap hari ya, karena ini ruangan belajar ya, selalu dipergunakan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini dingin, normal dinginnya. Dan tidak pernah isi freon. Hanya cuci servis berkala 3-4 bulan sekali cuci gitu, hanya itu aja. Itu salah satu contoh ya. Nah lalu selain di evaporator saya pernah menemukan di kebocorannya itu ketika di indoor bagus, di outdoor bagus, di semua sambungan unit itu bagus. Kita tinggal menyimpulkan permasalahannya itu di instalasi kita langsung ganti. Nah untuk meyakinkannya lagi gitu ya, instalasi itu biasanya saya kalau mudah pipa instalasi itu diambil gitu ya, lalu keluarkan dari pembalutnya atau harmapleknya itu gitu ya, lalu kita jemur gitu ya. Nanti kalau seandainya pipa itu emang ada mengalami kebocoran di instalasi, itu akan nampak. Karena kalau pipa yang sedikit ada minyak atau beroli, walaupun dijemur setrik apapun dia tidak akan kering-kering. Berbeda dengan pipa yang basah karena embun bekas AC itu berapa hitungan menit aja kena cuaca panas langsung kering. Tapi yang pipa yang mengalami adanya kebocoran seperti ini tidak akan kering-kering. Di sini nampak sekali ya adanya pipa yang kecil, pipa high freshnya itu mengalami kebocoran gitu ya. Oke, itu saja ya sedikit informasi khususnya untuk para pengguna AC ya. Jangan sampai ya memiliki AC ya yang cuman istilahnya seharusnya ya pembiayaannya cukup dengan istilahnya cuci servis berkala gitu ya. Kalau saya sih sarankan ya, kalau cuci servis berkala itu jangan menunggu dulu ada masalah,
Kan kebanyakan orang-orang kita tuh kan istilahnya ada masalah dulu baru panggil teknisi gitu ya. Kadang-kadang begitu ditanyakan atau kita kalau udah pelanggan tetap gitu ya, walaupun istilahnya mereka tidak melakukan menyuruh rutinitas atau servis berkala, kita hitung-hitung kadang-kadang 1 tahun gitu ya, kadang-kadang 8 bulan itu sudah baru cuci lagi ketika mengalami ada masalah. Masalahnya apa yang sering terjadi selain ada bocor freon karena servis itu telat, tidak berkala, airnya suka bocor, itu baru panggil gitu kan. Nah makanya dari itu untuk teman-teman untuk para pengguna AC ya, saya sarankan ya, jangan pernah menunggu ada masalah dulu. Itu sudah ketentuan ya. AC yang selalu dipergunakan ya, walaupun siang tidak pergunakan pasti malam dipergunakan gitu kan, itu setidaknya ya antara 3 hingga 4 bulan, kalau nggak 3 bulan sekali ya 4 bulan sekali lah gitu ya, untuk melakukan cuci servisnya saja. Bersihkan dia punya evaporator di indoor, bersihkan seluruh kondensor di outdoor unit, sehingga AC tersebut kinerjanya menjadi selalu ringan dan proses pendinginannya selalu maksimal gitu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit informasi dari kami, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.